Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini adalah Minggu Prapaskah. Kami akan membahas tentang sengsara Yesus Kristus saat di Taman Getsemani. Sebelumnya kita berdoa dulu. Bapa yang ada di kerajaan surga, pagi ini kami akan mengikuti saat-saat sebelum Engkau disalibkan untuk menjadi penebus dosa bagi seisi dunia. Berilah hamba-Mu hikmat juga bagi para pendengar, supaya dapat mengerti bahwa Engkau datang ke dalam dunia, sebab Engkau telah diutus oleh Bapa Surgawi untuk mati dan disalibkan, agar manusia melalui pengorbanan-Mu, manusia bisa dikuduskan oleh darah-Mu, sehingga dapat menjadi umat-Nya yang taat dalam segala perintah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Amin. Puji Tuhan. Kita akan membaca bersama-sama dalam Lukas 22 ayat ke-39 sampai ke-46. Demikian. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sejauh lemparan batu. Lalu ia berlutut dan berdoa, "Ya Bapa, jikalau Engkau berkenan, ambillah cawan ini dari hadapanku. Tetapi janganlah kehendak-Ku, melainkan kehendak-Mu yang jadi." Lalu seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya dan memberi kekuatan kepada Yesus. Ia sangat susah dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Maka peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang berteteskan ke tanah. Sesudah bangkit dari doa dan kembali kepada murid-muridnya, ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Sebelum Yesus berdoa di Taman Getsemani, telah berkali-kali berkata kepada murid-muridnya. Semuanya tertulis di dalam Injil Matius 16 ayat 21, Injil Matius pasal 17 ayat 22 sampai 23, Injil Matius 20 ayat 17 sampai 18, dan yang keempat Matius 26 ayat 1 sampai 4. Ini adalah pemberitahuan keempat kalinya tentang penderitaan Yesus dan rencana bahwa mereka akan membunuh Yesus, sehingga murid-muridnya merasa sangat sedih sekali. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya
bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Dan murid-muridnya menjadi sedih sekali. Kita tadi telah membaca dalam ayat Lukas pasal 22 ayat 39 sampai 46 yang pada pokoknya adalah pembahasan kita tentang doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Yang pertama yang kita dapatkan dalam ayat-ayat tersebut yaitu doa memberi kita kekuatan. Pergumulan Yesus di Taman Getsemani adalah pergumulan yang sangat berat yang dialami oleh Yesus sepanjang masa kehidupannya. Sebelum disalibkan, Yesus sedang mengalami depresi yang sangat berat. Setara manusia, dia berdoa dengan doa yang sama sampai 3 kali. Berdoa yang sama kepada Bapa di Getsemani bersama 3 orang murid-muridnya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Pada ayat ke-45 dikatakan begini, ia sangat susah dan makin bersungguh-sungguh berdoa, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Maka kalau kita melihat dalam ilmu pengetahuan yang ditemukan oleh seorang dokter bernama Frederick. Dia adalah seorang penguji klinis di rumah sakit yang besar di Rockland Country di New York. Maka istilah hematodidrosis artinya keluarnya darah melalui kelenjar keringat disebabkan oleh stres yang sangat berat dan rasa ketakutan yang akut. Tetapi Yesus tidak menghindar dari kenyataan itu, tetapi dihadapinya dengan doa seperti yang tertulis dalam ayat yang ke-43. Lalu seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya dan memberikan kekuatan kepada Yesus. Maka dengan doa yang bersungguh-sungguh, Bapa melihat dan mengetahui pada saat kita mengalami tekanan, mengalami depresi, dan berbagai macam penderitaan di dunia ini yang sangat luar biasa. Dengan doa, dengan bersungguh-sungguh berdoa kepada Bapa, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita sebagai manusia, umatnya yang telah diciptakannya. Melalui doa kita, maka Tuhan akan selalu memberi kekuatan dalam keadaan apapun yang kita alami di dunia ini. Karena penderitaan sementara di dunia ini mendatangkan kemuliaan kekal bersama Yesus di kerajaannya. Dan yang kedua kita bisa simpulkan bahwa doa itu tidak memaksakan kehendak kita kepada Bapa, seperti yang tertulis di dalam ayat 42. Ya Bapa, jikalau Engkau berkenan, ambillah cawan ini dari hadapanku, tetapi jangan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. Jadi di sini Yesus tidak memaksakan kehendaknya kepada Bapa. Secara manusia, Yesus sangat mengalami kesakitan
yang luar biasa yang akan dipakukan di atas kayu salib. Permohonan diajukan kepada Bapa Surgawi dengan rasa hormat dan rendah hati kepada Bapa. Saya masih teringat di dalam surat Yakobus pasal 4 ayat 15 dikatakan, kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Manusia boleh berencana, tetapi Yesus mengajarkan kepada kita supaya kehendak Tuhan saja yang terjadi di dalam hidup kita. Yang kemudian kita di dalam doa Yesus di Taman Getsemani, kita mendapatkan poin selanjutnya, yaitu doa menjaga agar kita tidak jatuh ke dalam pencobaan, seperti yang tertulis di dalam ayat 46. Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Yang sebelumnya juga di dalam ayat 40, Tuhan juga berkata, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Sampai 2 kali Yesus berkata kepada murid-muridnya. Dengan doa kita dibentengi, diberikan kekuatan sehingga tidak gampang menyerah ke dalam keadaan. Seperti Yesus pada waktu ia menghadapi kematian yang mengerikan dan berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Bapa, maka Yesus dikuatkan dalam menghadapi kematian yang mengerikan atas salibnya, sehingga Yesus disalibkan di antara 2 penjahat yang selalu berbuat jahat. Tetapi karena muridnya tidak ikut berdoa, tapi mereka tertidur, maka tidak ada kekuatan. Mereka ketakutan dan lari tunggang-langgang. Bahkan Petrus pun menyangkal Yesus karena ketakutannya sampai 3 kali sebelum ayam berkokok. Demikian singkat penjelasan kami, dan kami akan berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Karena Engkau telah memberikan putra-Mu Yesus Kristus untuk menjadi penebus dosa bagi umat manusia di dunia ini. Yang Engkau telah ciptakan menurut rupa dan gambar-Mu, ciptaan-Mu manusia itu, tetapi telah jatuh ke dalam dosa, telah tidak mentaati sabda-Mu, maka Engkau telah mengutus Yesus Kristus yang telah taat pada perintah-Mu dengan menanggung hukuman dosa bagi kami manusia dengan penderitaannya yang luar biasa itu, sehingga disalibkan dan dipermalukan serta diolok-olok dan dipakukan di atas kayu salib bersama para penjahat di kiri dan kanannya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus atas pengorbanan-Mu, dan terima kasih kepada Roh Kudus yang telah Engkau berikan kepada kami yang percaya kepada-Mu saat Engkau sudah naik ke surga, memberikan Roh Kudus-Mu untuk memimpin kami umat-Mu yang percaya kepada-Mu, guna selalu berjalan di dalam kebenaran. Terima kasih Bapa di surga. Kami mohon doa kami dalam nama Putra-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin.